Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4 Eka Nur Aprilia dengan NIM 122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang penilaian saham. Kita langsung saja menuju pembahasan materinya. Nah, jadi saham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya saham biasa. Saham biasa merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan merupakan bentuk kepemilikan paling dasar. Nah, karakteristik dari saham biasa ini ada 5. Yang pertama itu hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada memperoleh dividen setelah pemegang saham preferen. Yang ketiga, potensi capital gain dari kenaikan harga saham. Yang keempat, tanggung jawab terbatas terhadap kerugian perusahaan. Dan yang kelima, dapat mengalami volatilitas harga yang tinggi. Nah, di saham biasa ini mempunyai kelebihan diantaranya yaitu potensi keuntungan besar atau capital gain, kemudian ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan mencerminkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sedangkan saham biasa ini juga mempunyai kekurangan yaitu tidak ada jaminan dividen dan kemudian risiko yang lebih besar saat perusahaan bangkrut. Next, yaitu mengenai saham preferen. Nah, saham preferen ini merupakan jenis saham yang memiliki hak istimewa dibandingkan saham biasa, terutama dalam hal pembagian dividen. Nah, untuk karakteristik saham preferen sendiri, yang pertama yaitu dividennya tetap mirip bunga obligasi, kemudian didahulukan dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan dilikuidasi, tidak memiliki hak suara kecuali ada ketentuan tertentu, dan beberapa jenis bisa dikonversi menjadi saham biasa. Untuk kelebihan saham preferen sendiri yaitu dividen tetap dan lebih pasti, prioritas dalam pembagian dividen dan aset, kemudian cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap. Nah, kekurangan dari saham preferen ini yaitu umumnya tidak memiliki hak suara dan potensi keuntungan jangka panjang atau capital gain-nya lebih rendah dibandingkan dengan saham biasa. Nah, saham preferen ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis kumulatif, yaitu jika dividen tidak dibayar pada satu periode, maka akan diakumulasi dan dibayar di masa depan. Nah, jenis yang kedua yaitu ada jenis non-kumulatif, yang dimana dividen yang tidak dibayar tidak diakumulasi ke tahun berikutnya. Yang ketiga ada partisipatif, yaitu selain dividen tetap, bisa mendapatkan tambahan dividen jika laba perusahaan sangat tinggi. Nah, yang terakhir itu ada konversi yang dimana saham ini bisa dikonversi menjadi saham biasa berdasarkan rasio tertentu. Next, yaitu mengenai nilai buku dan nilai pasar saham. Nah, nilai buku atau book value sendiri ini merupakan nilai kekayaan bersih perusahaan menurut laporan keuangan. Nah, rumusnya itu nilai buku per saham sama dengan total ekuitas pemegang saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, contohnya misal total ekuitas perusahaan itu 1 miliar. Nah, dan jumlah saham yang beredarnya itu 1 juta lembar. Maka nilai buku per sahamnya sama dengan 1 miliar dibagi dengan 1 juta. Hasilnya yaitu 1000. Artinya ini menggambarkan nilai minimum saham jika perusahaan dilikuidasi dan digunakan juga sebagai pembanding nilai pasar. Kemudian untuk nilai pasar atau market value merupakan harga saham yang diperdagangkan di bursa efek. Harga ini bisa berubah-ubah tergantung permintaan dan penawaran. Nah, faktor yang mempengaruhi diantaranya ada kinerja keuangan perusahaan, prospek bisnis, kondisi ekonomi makro, dan juga sentimen investor.
Untuk contoh nilai pasar sendiri, misalnya saham PT XYZ ini diperdagangkan di pasar seharga Rp1.500. Nah, itu merupakan nilai pasar saham tersebut. Kemudian nilai intrinsik saham. Nah, nilai intrinsik ini adalah nilai wajar saham yang dihitung berdasarkan analisis fundamental. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah suatu saham under value atau over value. Nah, tujuan dari penilaian intrinsik ini yaitu untuk membantu investor mengambil keputusan beli atau jual atau tahan. Kemudian untuk melihat apakah harga pasar ini mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Nah, untuk menentukan nilai intrinsik ada beberapa metode. Yang dimana metode pertama itu ada dividen discount model atau DDM. Ini digunakan jika perusahaan itu membayar dividen secara reguler. Nah, DDM ini sendiri itu metode penilaian saham yang menghitung nilai intrinsik berdasarkan proyeksi dividen masa depan yang akan diterima oleh investor yang kemudian didiskontokan ke nilai saat ini. Nah, rumusnya itu nilai intrinsik saham saat ini sama dengan dividen tahun depan dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dikurangi pertumbuhan dividen tahunan. Kemudian metode yang kedua ada metode price to earnings ratio, yang dimana metode ini menilai saham berdasarkan perbandingan harga saham terhadap laba per saham atau EPS dengan menggunakan rasio PE historis atau rata-rata industri. Nah, rumusnya itu nilai intrinsik sama dengan EPS dikali PE industri ataupun historis. Next, yang ketiga itu ada metode discounted cash flow atau DCF, yang dimana metode ini menilai saham berdasarkan nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diproyeksikan akan dihasilkan oleh perusahaan termasuk terminal value. Nah, DCF ini mengestimasi nilai saat ini dari seluruh arus kas masa depan yang akan diperoleh dari saham dengan rumus seperti yang ada di layar. Sekian mengenai materi penilaian saham. Semoga bermanfaat dan juga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.